Terima kasih kepada Ibu Pengajar, Ibu benar-benar luar biasa sekali materinya pagi hari ini. Saya merasa mendapat sekolah yang sangat banyak bagi Ibu, dan mohon izin bertanya. Saya ibu dari 3 orang anak yang usia mereka rentangnya dekat, hanya jarak 25 bulan, 2 tahun sedikit. Nah, ini saya sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, anak saya yang kedua itu mengalami kesulitan untuk pengelolaan emosi. Jadi baru usianya sekarang 8 tahun. Baru ditanyain bagaimana pernah dengan adiknya atau mbak kenapa sih? Itu nggak mau bicara, diam, tiba-tiba nangis. Ini saya tanya caranya kayak gimana? Ditanyain lebih jauh itu diam. Terus kadang muji diri di kamar, gitu lah. Terus anak yang pertama kesulitannya sosialisasi. Jadi ibu masuk sana, teman-teman main HP, ke sana main HP, ke sana main HP. Kebetulan saya nggak kasih gadget karena anaknya baru lagi ibu. Itu jadi dia itu merasa terasing karena sekelilingnya rata-rata main HP dan sosialnya ada yang sudah punya HP sendiri. Itu jadi ketika teman itu dia merasa terasing, susah. Mas gak punya teman. Ya saya kalau di rumah memang saya jatah waktu HP itu ada sendiri. Itu memang tiap hari minggu itu. Terus ya saya coba berikan alat-alat yang kreativitas itu, walaupun saya sendiri nggak kreatif, lihat YouTube saja jadinya juga beda dengan yang di YouTube. Tapi yang penting itu sementara ada yang diambil gitu. Tapi dia karena dia merasa terasing dengan lingkungannya, jadi ini gimana caranya, anak kan juga butuh sosialisasi. Ya kalau dua itu tadi saya diberi tips-tips itu benar, dia agar kemudian bisa lancar membantu keseharian. Kebetulan juga nggak bisa full menemani anak-anak sambil bekerja. Jadi di sela-sela waktu menemani anak-anak itu butuh tips-trik yang langsung mungkin saja, karena walaupun beda itu bisa kemudian membantu cestung gitu kan anak-anak itu menangani dengan waktu yang sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan ini lebih rawan, gitu ya, lebih rawan permakanan emosinya. Jadi emosi itu kan ada perkembangannya itu, dan anak umur 8 tahun itu sudah remaja, sudah mulai pubertas, sudah mulai puber dia. Jadi puber itu nggak cuma ketika mens, tetapi awalnya itu buahnya. Jadi sama kayak orang menopause, itu bukan cuma ketika kita berhenti mens, itu adalah menopause. Sebelumnya itu rentetannya bisa 10 tahun sebelum menopause, namanya premenopause. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi semuanya hilang. Kalau anak-anak mau puber itu kan nambah malahan, gitu. Hormonnya ada, estrogen. Nah orang kalau menopause kan hilang, gitu ya. Hormonnya sama, dinamika yang terjadi itu luar biasa. Jadi dia juga sedang tidak nyaman dengan tubuhnya. Dia merasa, iya apa yang terjadi pada diriku, dia tidak mengerti gitu ya. Sementara tugas perkembangannya dia juga butuh identitas, perkembangan identitas, dan itu dia butuh lingkungan sosial yang lebih signifikan untuknya. Sementara dunia sudah seperti ini, anak-anak sudah tidak bersosialisasi lagi gitu ya. Terus gimana? Nah, setiap hal yang dilakukan oleh anak itu adalah cara dia berkomunikasi. Tidak berbicara itu bukan berarti dia tidak sedang berkomunikasi. Itu dia sedang mengungkapkan, memberikan pertanda kepada kita tentang apa yang sedang terjadi. Dan kita nggak bisa, kalau kita orang ini kan ibarat rumah. Kita kalau mau masuk harus ketok pintu. Nggak bisa kan? Nyolong aja nggak bisa. Juk-juk langsung gedrak gitu ya ke anak kita. Sama anak kita juga begitu. Dia juga manusia, jadi kita harus pelan-pelan. Meskipun dia nggak mau bicara, harus tetap ada. Yang penting apa? Koneksi ibu. Sekarang masih belum mau, mungkin besok belum mau, mungkin besoknya. Tapi koneksi ini tidak boleh diputus. Kalau panjenengan berhenti, anak kita berharap pada siapa? Kalau kita putus asa kepada
gantung kepada siapa? Kalau bukan kepada kita. Ada nggak caranya nih? Ya itu, nggak ada yang mendadak. Kita harus tetap sabar, terus ngajak bicara. Karena sebenarnya yang diinginkan itu ya itu, koneksi dengan orang tuanya. Jadi terus menerus, tapi nggak usah ditanya-tanya terus, kenapa? Dia akan semakin nggak nyaman, ya. Ditanya ini yang lain-lain aja, hal-hal yang menyenangkan dulu, supaya dia pelan-pelan keluar. Nggak bisa langsung brol, itu nggak bisa ya. Apalagi kalau panjenengan tadinya bukan orang yang artikulatif, bukan orang yang sangat tegar, panjenengan juga tidak suka bercerita, jangan berharap anaknya akan suka bercerita kepada panjenengan, ya. Jadi itu harus dimulai dari siapa? Dari kita. Tadi ibu ini loh beli sesuatu bagus ya, menurut kamu bagus gak? Itu akan mulai sedikit-sedikit kita akan tahu, oh itu dia saat sedang senang itu begitu, oh dia yang disukai itu. Kadang-kadang ada hal-hal kecil sekali yang kita temukan dari pembicaraan-pembicaraan ringan itu. Akhirnya lama-lama kita akan paham, tapi itu harus terus dilakukan sampai kemudian dia menemukan diri. Ibu mau tahu caranya gimana, caranya mau digepui, mau digini, nggak bisa. Ya caranya itu adalah bicara, tapi kita harus paham bahwa anak sedang mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya, permasalahan-permasalahan di sekitarnya, dan harapannya adalah panjenengan. Nah, untuk anak yang lebih besar, itu kalau dari cerita panjenengan, dia bukan punya masalah sosial ya. Yang bermasalah kan lingkungan sosial, yang bukan dia. Jadi, iya. Dia bukan berarti kalau punya masalah sosial dia tidak bisa berteman, tapi dia bukannya tidak bisa berteman, kalau tidak bisa berteman dia tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi. Nah ini tahu, tapi teman-temannya nggak ada yang bisa diajak berinteraksi gitu kan. Nah ini tadi Bu Yaya bilang, ya masukkan itu kalau mau belajar biar nanti sama-sama ada grupnya gitu ya. Itu salah satu caranya. Tapi memang anak-anak sekarang itu permasalahan utamanya adalah apa? Nggak kuat bosen. Jadi kan? Nah itu semakin dibumbung oleh orang tuanya yang juga nggak tahan diuber-uber sama anaknya yang lagi bosen. Akhirnya dikasih instan caranya, dikasih HP, dikasih hadiah, dikasih makanan enak, dikasih ini. Akhirnya anak tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri. Lalu saya gimana? Ya dibiarkan supaya kreativitasnya itu keluar. Tapi jangan sendirian, ya kita juga harus menemani, mendampingi, kasih alternatif. Sekali waktu kita harus mau berada di samping anak kita, melakukan aktivitas bersama, supaya dia tidak merasa sendirian. Tapi memang dari bosan itu jangan terus kemudian dibantu, supaya kreativitasnya keluar. Dan itu adalah salah satu skill ya, soft skill yang harus muncul pada generasi kita supaya bisa survive. Kalau nggak punya kreativitas nanti nggak survive. Karena kita itu ada ketidakseimbangan gitu ya, kalau istilahnya orang-orang itu fuka gitu. Ada perubahan yang terjadi sehingga kemudian anak itu harus punya kreativitas supaya bisa beradaptasi, supaya bisa resilient, tangguh. Kalau nggak pernah nggak enak, nggak bisa tangguh. Jadi dia akan keluar, oh inisiatif dia harus angkat. Terus ibuku ini nggak bisa diharapkan lama-lama, ya udah aku melakukan ini. Aku bisa cuma dikasih alternatif aja. Main ini dong, kan bisa ya. Nanti coba bikin ini, aku bantuin ibu masak yuk. Aku bantuin ini, tolong bersihin. Kalau nggak mau anaknya ya dikasih aktivitas yang lain. Ya memang berat jadi orang tua ya, karena harus memikirkan semuanya. Tapi itu adalah tugas kita. Gitu, begitu ya ibu. Matur nuwun.